Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada materi sistem pengendalian manajemen tentang pusat laba. Nah, pada pusat laba ini kita akan melihat sistem pengendalian pusat laba, manfaat pusat laba. Bisa dilihat sini, kualitas putusan dapat meningkat karena putusan tersebut dibuat oleh para manajer. Kemudian pusat laba, suatu pusat pertanggungjawaban yang bertugas menciptakan laba. Kemudian kesulitan putusan dasar sentralisasi, kesulitan dengan dapat menyebabkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen pegawai dan pembukuan yang dibutuhkan, mungkin merupakan duplikasi jabatan. Unit bisnis sebagai pusat laba. Di semua unit bisnis dinyatakan sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas unit tersebut, memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran. Unit bisnis, manajer unit akan memiliki otonomi seperti presiden dalam suatu perusahaan independen. Di kondisi bisnis dimainkan trade-off antara pusat laba lainnya ada unit fungsional, pemasaran, manufaktur dan unit pendukung. Kemudian pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan mengembangkan biaya dari produk yang terjual. Manufaktur, aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen nilai berdasarkan kinerja khusus biaya standar mengalahkan biaya overhead. Pengukuran probabilitas, pengukuran kinerja manajemen, ukuran kinerja ekonomis, margin kontribusi. Jenis ukuran kinerja, laba langsung dan laba yang dikendalikan. Jenis-jenis ukuran kinerja, laba sebelum dipajak dan laba bersih. Konsep margin kontribusi. Margin kontribusi antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit besaran menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan per unitnya. Baik, kita lanjutkan konsep margin kontribusi tadi. Margin kontribusi selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit besaran untuk menutup biaya tetap akan memberikan keuntungan per unitnya. Kelemahan kontribusi margin, kelemahannya adalah biaya tetap merupakan kebijakan kadangkala masih dapat diubah oleh manajer pusat laba, tetapi oleh manajer senior tetap biaya tetap ini akan dipertahankan sesuai dengan formulasi anggaran. Kemudian contoh kontribusi margin, ya. Contohnya penjualan VCD 800 VCD 200 juta, per unitnya 250, biaya variabelnya 120 juta, per unitnya 150 ribu. Margin kontribusi biaya tetapnya 80 dan 70 juta, per unitnya 100 ribu. Maka didapatkan laba ruginya sekitar 100 juta. Nah, bagi kontribusi per unitnya 100 ribu menunjukkan bahwa setiap unit dibuat akan menyumbangkan margin kontribusi sebanyak 100 ribu. Nah, bagaimana jika diproduksi hanya 1 atau 2 unit? Tentunya akan berubah drastis karena dibuatnya adalah beberapa unit saja. Perhitungan laba. Format perhitungan laba sebelumnya juga berfaedah sebagai alat perencanaan. Format ini memungkinkan perusahaan memproyeksikan keuntungan pada setiap tingkat aktivitas dalam kisaran relevan. Misalnya perusahaan memproyeksikan tingkat penjualan VCD sebanyak 1000 unit. Ya, kalau 1000 unit berarti penjualan VCD 1000 unit 250 tadi, ininya 250, biaya variabelnya 150, ini 150, margin kontribusinya 100 juta, ini biaya tetapnya 70 juta, maka dapatkan laba ruginya adalah 30 juta. Rasio margin kontribusi. Margin kontribusi dapat dinyatakan dalam satu persentase dari pendapatan penjualan. Rasio margin kontribusi di mana rasio margin kontribusi itu margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Semakin tinggi rasio margin kontribusi semakin baik. Dapatkan Anda menjelaskan analisisnya kenapa makin baik, ya. Nah, kita lihat pengukuran profitabilitasnya. Data keuangan PT Sukses Terus pendapatan 40 juta, biaya variabelnya kemudian biaya terkendalinya 16 juta, biaya tak terkendali 4 juta,
biaya tetap 2 juta dan biaya tak terkendalinya 3 juta, biaya kantor pusat 4.500.000. Maka kalau kita hitung, maka laba bersih sudah pajaknya 8.925.000. Kemudian dari ini kita hitung lagi pendapatannya 40 juta. Ini yang dari ini tadi. Biaya variabelnya 16 juta. Ya, ini kalau 16 juta. Ini biaya tetapnya ini 2 juta, berarti apabila biaya terkendalinya adalah 22 juta. Contoh laporan margin kontribusi ya, pendapatan, harga pokok, penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap bekalan oleh pusat laba. Ya. Ini contohnya. Kemudian biaya langsung. Laba langsung adalah margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Ini merupakan gabungan seluruh pengeluaran pusat laba atau ditelusuri langsung ke pusat laba. Oleh sebab itu pengeluaran di kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Adapun kelemahannya dari pengukuran laba langsung adalah bahwa tidak memasukkan unsur manfaat motivasi dari biaya-biaya kantor pusat. Contoh laporan laba rugi untuk pusat laba. Dilihat sini ada ini ukuran profitabilitasnya, ini pendapatan, harga pokok penjualan, biaya variabelnya, margin kontribusinya, biaya tetap dikurangi oleh pusat laba, laba langsung, biaya beban pusat korporat dikendalikan, laba yang dikendalikan, controllable profit, alokasi biaya korporat lainnya, pendapatan sebelum pajak, ya. Kemudian baru didapatkan pendapatan bersih income-nya. Baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.